Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Terafinieri. Saya juga sebagai akademisi, saya juga sebagai supplier MDG juga. Sebenarnya supplier bahan baku. Di sini kita tuh pengennya menghilangkan angka-angka stunting karena menurut survei status gizi nasional bahwa kita itu sekarang mengalami angka yang ada adalah 21,5% dan harapannya setengahnya hilang, maka mungkin sekitar 14% lah. Jadi harapannya MBG ini bisa menolong anak-anak yang stunting itu untuk memenuhi gizinya dan juga kekebalan imunnya. Untuk memenuhi intelijensia seseorang itu kita kan harus juga memberikan penuhan gizi yang cukup, komposisi 4 sehat 5 sempurna, dan harapannya sebenarnya sebagai pengusaha, sebagai yang punya law firm juga, saya berusaha untuk semuanya menerapkan social justice untuk kepada semua pengusaha untuk sesuai dengan SOP. Karena kalau misalkan tidak ada SOP yang tepat, tidak ada yang tim task force untuk mengecek quality assurance dari semua gizi 4 sehat 5 sempurna ini selain ahli gizi yang ada, mungkin ini akan berdampak negatif. Dan untuk menjadi dampak positif dan berkelanjutan tentunya, anak-anak ini harus bisa dipastikan bahwa ketika putrinya sampai, gizinya cukup. Ini kesenjangan sosial ini sebenarnya MBG membantu banget. Karena um, mungkin dari daerah-daerah pelosok itu belum pernah merasakan mana yang namanya 4 sehat 5 sempurna, komposisi gizinya kurang, dan juga untuk beban ekonominya berkurang tiap keluarga. Biasanya mereka harus menyisihkan uang untuk tiap harinya anaknya makan untuk makan siang. Sekarang makan siangnya jadi gratis. Jadi udah pasti ada income yang boleh di save. Pasar domestik bruto atau nomor PDB, the number of PDB itu akan naik 5% karena kita food security is achieved. Jadi kalau ketahanan pangan kita emang terjaga karena semua harga-harga rantai pasok itu akan menjadi sejahtera karena kita pasti membeli. Jadi itu akan menjadi, kalau misalkan dalam pasar ekspor impor kita bilangnya itu bank guarantee-nya. Maksudnya adalah sebagai jaminan. Jadi sekarang itu harga supply menjadi jaminan. Supply bahan bakarnya sudah menjadi jaminan bahwa keberlangsungan usaha itu akan memenuhi kesejahteraan. Lalu kepada UMKM karena UMKM itu kan fokus kepada supply pangan. Ada yang ayam, ada yang beras, ada yang minyak, ada yang bawang. Itu akan semuanya harganya akan menjadi stabil karena mereka pasti membeli kan. Jadi kita bisa memprediksi. Kalau ekonomi itu bisa diprediksi. Oh, ini 1 tahun ke depan rantai pasok cukup dan harganya stabil karena yang beli ada, program strategis nasionalnya tetap terjadi. Kan menjadi percontohan. Karena apa? Indonesia ini banyak sekali penduduknya dan kita tuh kalau di mata orang ASEAN lainnya ada siblings, itu memang Indonesia susah untuk maju karena kita terlalu banyak sumber daya manusianya. Jadi dari pemenuhan gizi ini, yaitu dari program strategis ini, saya harap semuanya kalau gizinya udah cukup, cukup makan, otaknya seimbang, gizinya bagus, maka kita bisa the most resilient in ASEAN. Maksudnya dalam food security. Jadi kalau se-Asia ini kita yang secara ketahanan pangannya tuh yang paling mandiri gitu. Apa-apa bisa sendiri, apa-apa pasok sendiri, terus kita bisa menjamin kesejahteraan supplier dari UMKM sampai pengusaha menengahnya berhasil. Nah, di sini akan menjadi benchmark. Oh, ini Indonesia udah menjadi benchmark bahwa mereka bisa mengurangi angka stunting tadi. Sebenarnya harapannya adalah dari angka stunting itu yang di pelosok itu hilang. Ya, tidak cuma setengah ya, mungkin secara task force, tim task force dari Gizi yaitu SSGI, mungkin itu udah angkanya masih 25%, kita harap bukan 14%, nol dengan adanya MBG karena ini harus rata. Makanya task force-nya harus bisa mengaudit sampai pengusahanya itu mendeliver makanan tersebut. Semoga proyek strategis nasional ini bukan cuma menjadi contoh atau benchmark, tapi bisa sejahtera dan menaikkan kita punya status kepercayaan untuk investasi di Indonesia. Dengan gizi yang cukup pasti kita bisa mengakselerate intelijensia kita, sudah pasti. Itu penunjang
Tapi sebenarnya aspek kesejahteraan sosialnya dan aspek bahwa kita menjadi benchmark itu yang harusnya ditekankan. Oh ya, Indonesia bisa menghilangkan angka-angka stunting, terus angka kemiskinan dan angka kemiskinannya turun. Karena kita punya tabungan lebih untuk makan siang gratis ini, jadi tabungan